Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan masih memberikan perkenanan buat kami untuk anak-anak Tuhan yang bergairah, menghampiri-Mu, mengenal Tuhan di masa usia kami, agar kami hidup dalam kehendak Tuhan. Dan dalam setiap langkah kami akan melihat Tuhan membawa kami ke level up, level yang lebih tinggi untuk kami mengerti rencana Tuhan dalam pribadi kami. Nama Tuhan dipermuliakan sehingga dimanapun kami hadir dan berada, kami membuat impact, dampak yang luar biasa. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Urapan-Mu turun atas kami, bahkan firman-Mu diberitakan Tuhan sayang berkata-kata. Kami mengucap syukur, kami siapkan hati kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan ya. Kita tetap semangat. Jumlah tidak mempengaruhi kita ya. Kita akan belajar bagaimana kita mau, siapa yang mau naik level? Level apa? Ada yang level down, ada yang level up. Mau yang mana? Yang up ya. Yang up gitu ya. Nah, seringkali dalam next level itu kita harus tahu yang kita kejar, yang kita butuhkan dua, spiritualitas kita gimana? Ya, kebenaran ilahi yang kita akan peroleh gimana? Karena ketika kita lakukan itu luar biasa. Ya, nah mari kita belajar, kita akan lihat bagaimana caranya kita ngalami yang namanya next level. Itu indah. Bagaimana saya ngajar melayani ada anak Tuhan yang orang bilang autis. Ya, orang bilang ini orang udah ke belakang. Tapi saya ingat pada waktu saya ketemu dia, umur 3 tahun lah gitu. Waktu saya layani tahun 2004. Lalu saya bilang sama mamanya, anak ini akan dipakai Tuhan. Mamanya gak percaya. Lagi itu anak masih kecil. Jadi 2004 dia umur 3 tahun. Sekarang ternyata dia udah 25 tahun. Anda tahu saudara, dia tamatan Boston. Yang orang gak nyangka. Bisa sekolah di Amerika. Pada waktu itu ibaratnya dalam keadaan kondisi yang orang bilang tuh kayak ada ingusan, pakai celemek begini. Ibunya bilang, Pak sampai kapan saya melihat anak saya berubah? Saya bilang, kalau Tuhan lihat anak ini, Tuhan mau bawa dia ke tempat yang lebih tinggi. Dan itu benar. Beberapa belakangan ini dia kasih lihat saya foto-fotonya. Dia sempat khotbah di gereja-gereja yang di Jakarta terkenal. Saya kaget sudah. Ya, bahkan kalau saya sebutkan bagian, saudara kenal orang-orang ini. Gereja yang ribuan, kaum mudanya ribuan semua. Saya lihat, pertama saya gak percaya, dia kasih lihat fotonya. Saya lihat para gembalanya, oh ya benar juga. Bagaimana itu terjadi? Ketika dia mengalami yang namanya next level. Mari kita belajar, kita mulai dengan satu ayat hari ini. Mari kita buka di dalam Efesus. Kita akan lihat di dalam Filipi Filipi pasal 3. Ayatnya yang ke-16. Mari tampilkan di screen. Filipi 3 ayat yang ke-16. Mari kita perhatikan ayat ini. Ayat ini bilang apa? Baiklah, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai. Ya. Terus apa kan? Kita lanjutkan menurut jalan yang kita tempuh. Kata lanjutkan itu namanya enggak stagnan. Ya, itu namanya enggak rata-rata, Saudara. Tapi kata lanjutkan kita di sini nih. Tapi kalau kita lanjut berarti kita lanjut ke tempat yang baru, ke level yang baru. Bukan level down, tapi level up. Nah, gimana caranya kita ngalami level up, saudara? Kadangkala ini kita mulai lebih tertarik dengan, nih saya tanya, siapa yang udah bekerja? Ada yang kerja gak? Oh dia udah bekerja belum sini? Oke, satu orang. Yang lain belum ya? Hah? Oh, udah kerja juga. Udah terima gaji? Belum. Jadi masih support system dari orang tua? Oke, puji Tuhan. Gak apa-apa, nanti dari surga ya. Nah, orang kalau bekerja level up-nya apa? Jabatan, apalagi selain jabatan? Nah, normal itu, apalagi? Skill, apalagi? Gaji, jabatan, skill, apalagi? Gaji, udah bagus, jabatan, skill, apalagi? Cukup 3? Ayo, apalagi? Itu kan next level tuh. Gak mungkin gajinya begitu-gitu aja. Gak mungkin jabatannya gitu. Saya punya teman, orang bankir. Udah tahu,
dalam 1 tahun dia naik 3 kali jabatan, 3 kali gaji, 3 kali posisi. Pertama bosnya bilang gini, lu gak mungkin dah bisa mencapai target. Dia bilang oke, yang penting saya jangan disuruh ke tempat naik klub aja, dia bilang. Karena saya anak Tuhan, saya gak bisa. Bosnya kan masih, lagi itu masih budaya. Bosnya bilang gak bisa, ini target besar nih orang bule. Iya saya entertain, saya gak boleh. Saya orang malam, saya adalah anak Tuhan, dia bilang. Saya malam punya jam doa. Bosnya bilang gila lu bisa gak katanya tempuh ini? Dia bilang ini bos, kasih saya target 6 bulan. Kalau 6 bulan ini target sekian saya bisa capai gimana? Gua naikin pangkat, gua naikin gaji, Sudah, dia doa, dia menyembah, dia cari Tuhan, dia kejar Tuhan. Dia next levelnya di dalam hal-hal yang spiritual. Kejar, sudah tahu? Gak sampai 6 bulan. Dia naik gaji, dia naik jabatan. Bosnya kaget, kok bisa? Ya, bosnya bilang kok bisa? Dalam Tuhan gak ada yang gak bisa. Ya, jadi kita mau naik apa? Jabatan, gaji, skill, apalagi? Kalau yang lagi kuliah mau naik apa? Siapa yang kuliah? Apa jurusannya? Oh Pak, oke. Biasanya mau apa tuh? Naik levelnya apa? Ayo. IPK-nya. IPK-nya berapa? 4 ya. Cum laude, summa cum laude, gitu ya. Makna cum laude. Wih, maunya yang mana? Summa, cum laude, summa, makna. Berarti berapa tuh IPK-nya? 4 ya? 4 mentok ya? 4 mentok. Kalau yang summa? 38 ke atas. Saya pernah kuliah gak kesampaian. Cuman IPK-nya 3, 4,5. Ya tapi gak apa-apa. Bersyukur. Karena itu targetnya luar biasa. Tapi happy. Ya. Siapa yang mau mentok 4? Gak yakin ya? Berapa? 399? Wah itu udah makna itu. Ya. Yakin ada yang makna sih? Harus ya. Nah gimana caranya? Kadang kalau kita mengajar, kita hanya mau mengejar next levelnya yang sifatnya yang kayak tadi. Cuman saya mau next level di tingkat kuliah, kecerdasan, skill. Saya mau naik gaji, saya mau naik posisi. Salah enggak? Enggak. Tapi kalau cuma sampai di situ toh, itu namanya kita cuman di level yang belum tinggi. Apalagi kesenangan hidup perlu enggak? Apa hidup ini biasa aja? Siapa yang hidupnya mau senang? Iya. Contohnya apa sih kesenangan hidup? Naik levelnya apa? Pengen punya mobil. Betul enggak? Apalagi? Ingin memiliki rumah baru. Apalagi? Tabungan yang banyak. Terus? Liburan ya. Mau healing kemana? Nah itu dia. Tuh dahsyat tuh ya. Mana yang Yerusalem tuh? Kok cuma 1 orang ya Yerusalem ya? Oh 2. Ya. Oh Yerusalem baru. Surga berarti itu. Ya. Nah kita nggak hanya sampai di level itu. Kejar artinya apa saudara? Jangan hanya pengen punya rumah baru itu bagus. Pengen punya mobil baru, pengen naik gaji udah bagus. Tapi bagaimana dengan pertanyaan saya kan? Bagaimana dengan perjalanan iman kita? Ayo jujur. Kadang kalau perjalanan iman kita anggap itu gak penting. Kita abaikan. Sehingga itu stagnan. Tahu stagnan? Biasa-biasa saja. Karena yang kita kejar sifatnya materi. Kita ingin seperti yang tadi yang saya bilang. Naik gaji bagus. Ya, naik jabatan oke. Apalagi skill ditingkatkan bagus. Sekarang masa persaingan. Betul gak? Boleh. Harus. Ya, anak-anak muda tempat ini harus jadi hebat. Kenapa? Supaya bisa bicara tentang Tuhan di gereja ini. Dan keluar dimanapun. Nanti akan membawa nama Tuhan yang besar. Tapi intinya jangan abaikan yang namanya hal yang rohani. Coba cek, rohani kita gimana sekarang? Stagnan, biasa saja, atau next level? Atau level down? Yang bisa ngukur cuma saudara loh dan Tuhan. Kira-kira gimana?
Kenapa kita nggak next level? Karena kita abaikan. Karena kita pikir nggak penting. Ya, kita biasa-biasa saja. Perhatikan dah, saudara. Kalau sesuatu yang kita nggak penting, biasanya kita nggak fokus. Betul nggak? Kita nggak kejar. Kita anggap ya biasa saja. Tapi kalau sesuatu yang penting, pasti dikejar. Ya kan? Anda perjuangkan. Anda lakukan itu. Ya. Saya ketika kuliah, saya penting. Saya ambil 2 tuh, S2. Pagi dan malam. Oh nggak main-main. Saya gitu udah punya keluarga, tapi udah ngotot aja. Anak-anak saya bilang, papi bisa nggak? Ya saya usahakan. Jadi belajar dengan masih muda-muda, tapi nggak apa-apa. Tapi kita terus berjuang. Tapi keimanan, perjalanan rohani itu nggak boleh kurang. Saya mesti bagi yang namanya keluarga, yang namanya pelayanan, yang namanya hubungan dengan Tuhan, yang namanya kuliah, ngejar ini semua perlu. Tetapi jangan satu dilakukan, yang satu diabaikan. Next level itu nggak bisa terjadi. Banyak anak-anak Tuhan hanya mengejar yang namanya materi. Ingat, keterampilan, kekayaan, kepintaran itu berasal dari mana? Siapa yang kasih? Tuhan. Berarti kita mesti kejar Tuhannya dong. Kalau kita kejar materinya, saya ini, di sini ada materi. Di sini ada sumbernya. Mana yang kita kejar? Yang kiri apa yang kanan? Ini materi-materi nih. Ya, banyak apa yang sudah inginkan. Ini sumbernya. Yang mana kita kejar? Harusnya ini. Kalau mau naik level adalah kejar sumbernya. Amin. Kejar Tuhannya. Bergaul dengan Tuhan, saudara. Nanti Tuhan campur tangan. Tuhan bisa lakukan itu. Betul? Tuhan bisa kerjakan itu. Tapi jangan diabaikan yang namanya perjalanan iman kita. Perjalanan rohani kita. Itu penting sekali. Maka tadi ayatnya bilang perjalanan kita ya yang sudah kita capai harus dilanjutkan. Betul? Ayatnya bilang tadi, ya lanjutkan. Jadi ketika kita menyadari Tuhan adalah sumber berkat, siapa yang kita kejar? Kalau saudara menyadari Tuhan sumber segala-galanya, siapa yang kita kejar? Tuhannya atau berkatnya? Saya tanya jujur ya, faktanya yang kita kejar apa? Iya, berkatnya tapi bukan Tuhannya. Sekarang kita kejar dua-duanya. Berkatnya oke, Tuhannya juga oke, itu namanya next level ya. Jadi kita mesti kejar Tuhan lebih penting daripada materi ya. Kita harus sadar karena yang namanya materi itu kekayaan, apalagi keterampilan tadi skill, apalagi kepintaran tadi pengen cum laude, suma 4 mentok ya. Nah, semua itu siapa yang beri? Nah, konsepnya paling gampang kalau kita mau next level ya, ini kuncinya. Kejar siapa? Tuhannya. Saudara mesti bersekutu, luangkan waktu. Kayak gini nih. Saudara mungkin bayar harga, nggak apa-apa. Saudara lakukan itu. Saya percaya ketika kita setia, Tuhan akan angkat kita. Ya, Tuhan akan muliakan kita. Tuhan akan bawa kita. Ya, from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Amin. Yakin saudara, pasti terjadi. Saya ingat anak saya, pada waktu dia masih kuliah, di BINUS belum selesai. Lalu dia bilang, papi saya mau kerja. Ya udah doa, saya bilang, kalau kamu kerja. Ada nggak orang yang belum selesai diterima? Ya nggak yang mustahil. Dia melayani juga, lagi itu melayani tamborin, terus dia WL di remaja. Saya bilang oke silakan. Dia doa, tahu-tahu sudah keterima. Lagi itu masih ada yang namanya Ericsson, jadi masih zaman-zamannya Ericsson tuh ya, zaman-zamannya apa gadget-gadget ada Ericsson. Dia sempat, dia tahu dia bisa dapat gaji itu 10 juta. Saya sampai kaget, saya bilang nggak salah nih. Pada tahun itu ya, dia belum selesai S1. Sampai saya bilang bisa diterima, bisa. Bahkan dia jadi kepala apa itu, kepala kayak sesuatu yang menentukan. Tapi lama-kelamaan dia asik di situ. Saudara tahu, lupa akan Tuhannya. Lupa akan segala satu kewajibannya untuk melayani, mencintai, kasih doanya. Lama-lama sudah dapat sih, materinya dapat. Apa yang terjadi? Dia sakit. Sakit parah. Sampai tahu nggak? Kayak robot. Nggak bisa bergerak. Diam begini, kaget dia juga. Kita juga nggak ngerti. Sampai dibawa ke rumah sakit Sumber Waras. Ya, di opnam 2 minggu. Itu betul-betul nggak ada pemulihan. Kayak robot. Bawa pulang, sampai kita doa, saya dapat hikmat. Udah bawa pulang dah. Kita bawa pulang. Udah tahu, bawa pulang. Sampai di rumah. Ya. Dia cuma begini, saya liatin ya anak-anak saya yang
Yang saya pikir, saya cuma anak 2. Jadi cewek sama cowok, ini yang paling pertama. Lalu adiknya. Jadi jalannya kayak gini, saudara. Ya, robot gini. Duduk mulu gitu, gak bisa tidur. Nangis. Lalu kita doa, Tuhan kasih hikmat. Akhirnya keluarlah satu pesan Tuhan. Dan akhirnya dia mengerti. Dia minta ampun, papi saya minta ampun gini. Begitu habis dia minta ampun, saudara. Dokter bilang begini, Pak ini kayaknya gak ada perubahan. Karena udah 2 minggu kita bawa pulang. Bawa obat-obatan yang banyak, saudara, hampir 2 kantong plastik. Sampai di rumah apa yang dimasukin obatnya itu keluar lagi. Ya, jadi kita taruh itu seperti saya bawain sesuatu. Ada ke kamarnya, itu kayak kita, dia cuma di situ semua. Ember apa semua, dia muntah situ. 2 minggu. Akhirnya kita doa, Tuhan kasih hikmat. Ada sesuatu yang ketinggalan dari dia. Apa? Hubungannya dengan Tuhan, kerohaniannya, dia abai selama ini. Saya ngomong, dia nangis. Lalu dia minta ampun. Saudara tahu, begitu dia minta ampun apa yang terjadi? Saat itu juga. Tiba-tiba dia berdiri, yang tadinya gak bisa berdiri. Ya, dia bisa berdiri tiba-tiba. Tadinya udah tidur aja begitu tergeletak. Udah 2 hari 2 malam. Dia berdiri. Terus dia malah doain kita. Terus dia bilang, papi saya sekarang mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Sejak itu saudara, dia gak peduli lagi dengan pekerjaannya. Ya, dia mulai perbaiki hubungan dengan Tuhan. Dan sejak dia hubungan dengan Tuhan, maka dia next level. Dia dipulihkan. Dia ngalami sesuatu. Hari ini jangan kita seperti itu. Kita abai karena kita ngejar yang namanya materinya. Kalau mau next level tadi ayatnya bilang apa? Lanjutkan. Ya, jangan stuck, jangan diam. Ayo kejar Tuhannya. Saya percaya saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Ya, kita akan menjadi orang yang menonjol. Tapi intinya kejar Tuhan. Gimana caranya kita ngejar Tuhan dengan cepat? Saya mau sampaikan. Yang pertama kalau kita mau next level, mari kita perhatikan di sini. Yang pertama hubungan kita sama Tuhan, kejar hal-hal yang rohani. Jadi gini, jangan biarkan tingkat kerohanian kita ada pada posisi yang sama. Saudara cek, kalau saudara merasa yang kemarin, 2 bulan kemarin, rasanya iman saya begini, cek itu. Artinya apa? Jangan puas. Amin. Jangan puas, tingkatkan. Bisa enggak kalau kita kejar? Bisa enggak kalau kita usahakan? Bisa. Saya selama ini udah menyembah Tuhan. Dari jam 5 pagi sampai jam 6. Udah bagus dong itu? Bagus. Tapi 3 bulan yang lalu Tuhan ngomong sama saya. Bisa gak kamu masuk lebih dalam? Maksudnya apa Tuhan? Tingkatkan penyembahannya. Saya belum pernah coba jam 4. Dulu kecuali waktu zaman sekolah Alkitab. Itu udah tahun 80-an. Udah gak pernah lagi. Tapi ketika Tuhan ngomong begitu. Saya tahu Tuhan mau bawa saya ke level up. Tapi daging ini harus mati. Ya, saya mesti lanjutkan saudara. Saya nggak boleh stagnan. Saya bangun. 3 bulan yang lalu saya mulai. Pertama berat saudara. Aduh itu rasanya masih ngantuk. Tapi saya terus berjuang. Setelah itu sebulan jadi habit. Tadi malam contohnya saudara. Saya pulang pelayanan tuh hampir jam 12 sampai rumah. Biasanya saya tidur jam 8 atau jam 9 udah tidur. Ya, 8 atau 9 udah tidur. Terus nanti saya bangun jam 3.56 atau 3.57 jam 4 saya udah nyembah gitu. Tapi tadi malam itu tidur cuman jam 12 saya ingat, saya lihat jam terakhir saya tidur. Saya bangun tuh jam 3.57 menit. Hampir jam 4. Secara fisik capek, tapi enggak, saya nyembah, saya enjoy, saya nyembah. Sampai jam 6, jam 5 istri saya join pakai musik. Karena satu kamar kan, dia join sampai jam 6. Udah gitu Pak, enggak tidur. 6:30 jam 6 saya masih ada jam, saya olahraga sebentar kardio. Saya pikir adalah setengah jam lebih. Supaya saya fresh, segar. Udah, enggak ngantuk sudah sampai hari ini. Segar. Tapi saya tahu ada damai. Ada sukacita. Siapa yang mengalami sukacita? Mau next level? Apa yang harus kita lakukan? Jangan biasakan perjalanan rohani kita. Ya. Lanjutkan, naikkan. Ya. Caranya gimana? Jangan biasa-biasa. Yuk katakan kiri kanan, jangan apa? Jangan biasa-biasa. Jadilah orang yang luar biasa. Ya, jangan biarkan tingkat kerohanian kita tetap pada posisi yang sama. Artinya apa? Kita harus naik ke tingkat yang berikutnya. Apa tuh tingkat yang berikutnya? Sehingga kalau saudara naik ke tingkat berikutnya, ini kayak di sini nih. Kalau saudara di sini level ini, saudara, lalu saudara naik lagi 2 level. Secara view, pandangan beda nggak? Beda. Sangat ngaruh. Di sini sudah beda. Tapi begitu sudah naik lagi ke level berikutnya, wah jauh beda.
Mau ngalami yang berbeda dari Tuhan? Naik level. Amin saudara. Gimana caranya? Kejar Tuhan. Bergairah. Yuk saya yakin. Ketika kita bergairah. Pekerjaan Tuhan di tempat ini akan bertambah-tambah. Jiwa-jiwa akan masuk penuaian. Anda akan dipakai Tuhan. Melayani Tuhan luar biasa. Saudara saya ingat Abah Love itu teman-teman saya dulu. Sofian, seteja apa semua. Itu anak-anak untar dulu. Anak-anak yang kuliahan. Jadi kalau kami sekolah Alkitab, dia liburan, dia pergi ke sana. Belajar saudara. Mereka enggak secara langsung jadi hamba Tuhan. Ya di liburan kuliahnya, semester mereka belajar. Lalu mereka dipakai Tuhan. Dan sekarang mereka banyak. Saya yakin akan lahir dari gereja ini orang-orang yang berapi-api untuk Tuhan. Ya, next level. Mau next level? Apa yang harus kita lakukan? Tadi, cari Tuhan. Amin. Kejar Tuhan. Tetapi baiklah katanya tadi. Tingkat pengertian yang telah kita capai. Filipi 3 tadi ayat 16. Ya, kita lanjutkan menurut jalan yang kita telah tempuh. Kita harus melanjutkan apa yang kita capai sekarang. Yuk, ketika kita lanjutkan, tadi saya udah kasih ilustrasi. Saudara, begitu saudara naik level berikutnya, ada pengalaman yang berbeda. Mau ngalami Tuhan yang berbeda? Mau ngalami berkat yang baru? Naikin levelnya. Saudara lihat gak? Orang yang perang, ada yang di bawah di lembah dengan ada yang di atas bukit. Mana yang lebih menang? Posisinya mana yang lebih menang? Yang dari bawah nembak ke atas atau yang dari atas nembak ke bawah? Hah? Atas bawah gimana tuh? Dari atas? Ya itu dia. Jadi posisinya lebih menang dari atas ke bawah. Kalau dari bawah dia bingung saudara. Dari atas dia view-nya menang. Ya, dia dapat semua. Saudara, next level yang pertama adalah ayo kejar Tuhan, naikkan pengalaman rohanimu. Bersama dengan Tuhan saya yakin. Tidak hanya saudara dapatkan yang rohani, tapi hikmatmu akan bertambah-tambah. Kepandaianmu, tiba-tiba engkau punya karisma. Kau melayani orang, orang akan terjamah. Siapa mau dipakai Tuhan seperti itu? Yuk, kejar. Dan saya percaya perkenanan Tuhan ada di gereja ini. Ya, lakukan itu saudara, next level. Jadi next level yang pertama adalah pergi ke tingkat yang baru. Ya, bersama dengan Tuhan naik ke tingkat yang baru. Kejar Tuhannya. Targetnya apa? Hal-hal yang spiritual. Ya, apa itu? Yang penting, kejar itu. Yang penting. Kalau engkau sudah lakukan itu, saya percaya akan terjadi yang besar. Satu saat saya lagi doa, tiba-tiba cucu saya itu baru belum umur 3 tahun. Terus lagi doa sama. Ada bapaknya, ada mamanya, ada semua, ada kumpul, ada anak-anak rohani saya. Lalu tiba-tiba ada pesan profesi, saya bilang begini, anak ini Tuhan katakan dia belum 3 tahun, akan lebih pinter daripada kakaknya. Kakaknya pinter. Ya, kakaknya ngomong Inggrisnya British. Masih umur 6 tahun. Ini anak belum 3 tahun. Ini anak akan lebih pintar dari kakaknya. Udah gitu aja pesannya. Sudah tahu. Sampai bapak tanya, bagaimana papi maksudnya? Enggak tahu. Pokoknya Tuhan bilang anak ini akan lebih pintar daripada kokonya. Saudara enggak sampai 2 bulan. Tiba-tiba dia datang. Anak ini datang ya kepada bapaknya. Bawa buku tebal. Ada kan buku yang animal tuh yang ada Discovery apa semua. Itu binatang-binatang bahasa Inggris. Dia bacain, dia sebutin. Pertama bapaknya pikir gini, jangan-jangan dia cuma hafal nih. Tapi anak umur 3 tahun saudara. Belum 3 tahun malah. Lalu dia bilang, Dedi, dia tunjukin. Ini begini-begini. Bapaknya kaget. Dia sebutin semua, bapaknya kaget. Tuh, kok bisa? Udah, bapaknya udah tahu nih. Dibawa ke rumah kami, jadi kan cuma beda 2 blok. Dia bilang, opa, coba dah. Ini si Zack namanya Zakaria. Ini si Zack, liatin deh. Seperti yang Tuhan ngomong begini. Masa sih, saya bilang gitu. Saya sendiri yang nyampaikan itu gak percaya. Lalu dia datang. Dia bawa lagi tuh buku tuh. Saya liatin. Coba yang ini, dia baca. Iya benar loh. Bahasa Inggrisnya benar, sebutannya benar, dia sebutin benar semua. Saya buka lagi lembaran baru. Yang ini, iya dia sebutin semua. Kita kaget. Kaget. Dan terbukti. Artinya apa? Ketika kita kejar Tuhan, kita ada di pengalaman baru, engkau akan dapat hikmat, kepandaian, kepintaran, dan level-level yang baru yang Tuhan kasih. Mari hari ini kejar Tuhan saudara. Ya, caranya adalah pentingkan Tuhan lebih daripada apapun. Kalau kau pentingkan Tuhan, saya yakin ada terobosan terjadi. Amin. Siapa yang mau breakthrough? Siapa yang breakthrough? Berapa orang? Semua kita harus ya. Jangan terlambat. Kejar Tuhannya.
dan jadikan itu yang luar biasa. Jadi pertama kuncinya, hargai hal-hal yang spiritual nih kuncinya. Hargai hal-hal yang spiritual, jadikan itu amat penting. Ya, apa itu? Hubunganmu dengan Tuhan. Ya, ketika engkau tidak menganggap penting, maka itu akan menjadi hal yang biasa. Kejar. Ya, ketika kita anggap itu tidak penting, kita tidak kejar. Ketika kita mengatakan itu hal rohani yang paling penting, maka di situ kita akan dapatkan semua. Lengkap saudara, ada hikmat Tuhan. Makanya Salomo bilang ini, Tuhan aku gak minta kekayaan. Ingat ya doanya. Aku gak minta musuh-musuhku, aku gak minta segala-galanya. Aku cuma minta apa? Hikmat untuk aku mengerti semuanya. Lalu Tuhan bilang, karena engkau tidak minta yang lain-lain, aku berikan segala-galanya. Kenapa? Salomo sampai kepada yang namanya level up. Ayo hari ini jangan diremehkan. Anggap yang seperti ini penting. Makanya berbahagialah saudara kalau engkau tekun lakukan itu. Saya percaya ada berkat ilahi turun di tengah-tengah kita. Amin. Ada hal-hal yang besar nantinya engkau akan sukses di kuliah, di pekerjaan. Saya yakin akan ada banyak kesaksian dari gereja ini ketika engkau datang sama Tuhan. Yang terakhir yang saya mau sampaikan, bagaimana caranya kita level up? Ya, berani melepaskan diri sendiri. Ya, berani melepaskan diri dari kebenaran diri sendiri. Tahu enggak? Seringkali kita punya standar kebenaran kita. Betul nggak? Kita punya konsep-konsep kita. Kita punya prinsip-prinsip kita. Contoh nih ya. Ketika Tuhan ngomong, pamannya contoh. Tuhan ngomong sama Pastor Alvin pamannya. Ya, aku akan pakai kamu lebih lagi. Tapi dia bilang, aduh Tuhan, tapi kan saya gini-gini. Itu namanya kebenaran sendiri. Ketika dia batasi seperti itu, dia nggak bisa mengalami breakthrough. Dia nggak bisa level up. Dia stagnan di situ. Ngerti nggak saudara? Dia harus mengalami terobosan. Caranya gini, lepaskan, tanggalkan kebenaran diri sendiri. Artinya apa? Pakai yang daripada Tuhan. Ketika Tuhan memakaikan kita, saudara lihat, seperti Yusuf. Waktu Yusuf memecahkan masalah di Mesir, dia bisa pecahkan dengan hikmat Tuhan. Firaun bingung saudara. Tapi Yusuf bisa lakukan. 7 tahun kelaparan, 7 tahun kemakmuran. Dia bisa handle, dia bisa cover. Kenapa? Karena Yusuf mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena Yusuf tidak membenarkan diri sendiri. Dia lepaskan kebenarannya. Maukah hari ini kita melepaskan kebenaran kita? Artinya begini, kalau Tuhan bilang, kamu tuh masih suka ego, kamu masih suka sombong, kamu masih suka ini. Pernah gak gitu Tuhan bicara sama kita? Pernah gak ditegur Tuhan? Siapa yang pernah? Ya, kalau begitu katakan Tuhan, ubah aku. Ubah aku. Begitu engkau diubah, berarti engkau tidak stagnan lagi. Kau naik level. Hari ini, biarlah kebenaran 2 ini kita lakukan. Ya saudara, kejar yang spiritual, yang lebih penting, yang paling utama, itu kata kuncinya. Yang kedua tadi, yang barusan kita belajar, apa itu? Lepaskan, ya, kebenaran diri sendiri, biarkan kebenaran ilahi, tahu kebenaran itu? Kebenaran ilahi, kebenaran Tuhan, itu memenuhi kita, ya, melimpah dalam hidup kita. Saya yakin kalau kita di-drive dengan kebenaran ilahi, maka dimanapun engkau berjalan, engkau menjadi orang benar yang semakin hari, kata firman Tuhan, semakin terang, ya, sampai rembang tengah hari. Siapa yang mau semakin percaya? Ya, seperti itu. Saya yakin. Mari 2 prinsip ini kita akan lakukan. Saya percaya. Jangan stagnan, jangan puas, saudara. Ya, nggak enak stagnan. Tahu nggak kalau stagnan? Berhenti. Kalau sudah lagi jalan ada tanjakan, pilihan cuma 2, maju atau mundur. Gak bisa stagnan. Stagnan lama-lama juga engkau pasti mundur. Hanya 2, maju atau mundur. Ya, tapi hari ini kita udah belajar next level. Ya, tingkat berikutnya maju. Lakukan ini, saya percaya anugerah Tuhan menyertai kita semua. Ya, saya serahkan kepada yang